Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Khairul Rozak di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat dan berkarakter. Saya tidak sendirian pada sore hari ini. Saya ditemani oleh narasumber kita yang hari ini kebetulan bisa hadir yang di luar jadwal kegiatannya, karena hari ini kita akan membahas mengenai seputar informasi pendaftaran peserta didik baru SMA 1 Demak khususnya dan umumnya di Jawa Tengah. Kali ini kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini, yaitu Bapak Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roya. Ya, gimana kabarnya Pak Win hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, sehat dan Siap. bugar. Bugar ya. Amin, amin. Ya, yang penting itu kita sehat. Sebelum kita membahas mengenai tema kita, bisa Pak Win memperkenalkan diri pada para pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Pak Roya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pak Winarno, SPD MPD. Kebetulan di dalam instansi SMA Negeri 1 Demak tercinta ini, saya diberikan kewenangan tugas tambahan sebagai Waka Kesiswaan untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesiswaan. Mungkin dalam hal ini lebih hangat-hangatnya terkait dengan informasi tentang PPDB. Oke. Ini PPDB Pak Win ya, karena ini memang jadwal pendaftaran tahapannya sudah dimulai sejak hari kemarin, hari Senin Pak Win ya. Betul. Nah, kira-kira bisa dijelaskan apa tahapan-tahapan dan yang bisa diketahui oleh masyarakat luas supaya masyarakat lebih paham dan lebih tahu bagaimana prosedur dan mekanisme pendaftarannya di SMA. Baik Pak Royak, terima kasih. Sebelum saya jelaskan tahapan ya, yang terpenting saya memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama CPD dan orang tua ya, tetap tenang, jangan terlalu panik dalam proses pendaftaran. Kita diberi kesempatan oleh panitia dari pihak Provinsi Gubernur itu cukup panjang ya. Jadi tahapan pertama pada tanggal 14 sampai tanggal 19 itu adalah siswa disuruh untuk melakukan pengajuan token. Yeah. Jadi proses pengajuan token itu nantinya adalah untuk melakukan aktivasi. Sebaiknya aktivasi itu dilakukan pada saat tanggal 21 saja, Mas. Ya, karena apa? Ada beberapa kemungkinan penggunaan yang terjadi dalam 2 hari ini yang sudah berjalan, Ya. bahwa dari perubahan-perubahan teknis terkait dengan pelayanan dari Telkom masih belum sesuai dengan harapan, karena harus koordinasi secara intens terkait dengan instansi seperti Dukcapil dan juga dari Dinas Kesehatan yang anak nakes dan tidak. Nah, untuk itu tetap tenang, yang belum mendaftar tidak masalah, masih ada waktu 4 hari ke depan, Yeah. sehingga laksanakan pendaftaran. Untuk waktu yang tersisa ini masih berbuka peluang besar. Ya. Ini kalau kita saat ini itu kan pengajuan token, Pak Win ya? Iya. Pengajuan token, terus Lah, untuk pengajuan token ini yang diperlukan apa, Pak? Calon peserta didik baru atau masyarakat? Biar tidak bingung, karena saya lihat ini juga ada yang CPD atau masyarakat datang ke sekolah, Pak. Oh, iya. Apa memang sekolah itu memfasilitasi pengajuan token atau bagaimana, Pak? Ya, pengajuan token itu tentunya CPD harus mengisi dengan aplikasi yang di situ sudah tertera menu-menunya ya. Gitu. Contohnya dia harus mengisikan nomor NISN, juga harus mengisikan nomor NIK, nomor induk kependudukan, yang di situ sudah tertera di KK itu ya. Ya. Kemudian harus mengisi tanggal lahirnya. Tanggal lahir. Ya. Kemudian beberapa menu yang lain yang mudah lah, hanya nutul misalkan dalam Yunasi itu diisikan. Ya. Untuk mengisi itu nanti dari pihak peserta, ya peserta itu disuruh untuk
mengunggah beberapa berkas. Berkas. Yang dominan itu ya, yang dominan itu ada 3. 3. Yang wajib. Iya, dominan wajib itu. Wajib itu ya? Iya, oh wajib gitu. itu. Apa itu Pak yang wajib Pak? Yang wajib itu 3. Yang pertama itu fakta integritas. Oh, fakta integritas Ya. yang ditandatangani Oleh orang tua dan peserta didik. Oh, dua-duanya harus tanda tangan Pak ya? Bermatre. 10.000. Oke. Nah, itu. Lah fakta integritas itu dari mana? Iya. Jadi ya kalau SMA 1 itu ya kita harus memberikan pelayanan yang optimal lah, pelayanan Maksimal Pak ya? maksimal. Jadi Iya. kalau seandainya orang tua, Pak itu cari fakta integritasnya unggahnya gimana kan Nah, bingung. iya. Padahal itu sudah tertera di menu aplikasi itu. Oh, sudah disediakan Iya, di aplikasi. unduh fakta integritas, tinggal Oh. nutul keluar. Muncul, Karena di-print. kan kadang-kadang kan orang itu nggak punya print. Oh, gitu. Sehingga kesulitan, harus ke sana ke sini. Nah. Nah, kita kalau ada orang tanya seperti itu di SMA 1 kita kasih. Oh, gitu. Bentuk Memfasilitasi. memudahkan. Dalam tetap tentunya menjaga protokol kesehatan. Betul sekali. Oh, gitu. Saya lanjutkan ya tadi Iya. 3 berkas yang harus diunggah. Wajib yang pertama tadi fakta Fakta integritas. integritas. Jadi harus ini ya. itu. Harus wajib. Karena, Yang kedua, Pak? Sebagai bukti bahwa anak tersebut benar-benar menyertakan data-data nilai dan Iya, sebagainya itu supaya sudah sesuai. tidak ada pemalsuan gitu ya, Pak. Betul, Oke. sudah ada ikatan janji. Oke, oke. Yang kedua tadi, Pak? Yang kedua adalah kartu keluarga KK. Kakak. Ya. Lah, yang dimaksud kakak itu yang bagaimana, Pak? Apakah yang 3 tahun terakhir atau yang 1 tahun atau yang bagaimana, Pak? Karena ini Bagus. Pak. Nah, pertanyaan yang cukup penting bagi masyarakat Iya. nanti ya. Kakak yang di sini yang dimaksudkan adalah kakak yang pada saat pembuatan penerbitan itu 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB Berarti dimulai. 1 tahun yang lalu, Pak ya? Iya. Oh, Misalkan gitu. PPDB tanggal 21. 1 Berarti, Juni. Ya, Berarti dia pembuatannya paling tidak tanggal 20 Juni 2020. Oh, gitu. Itu yang Yang bisa diverifikasi. yang bisa Diajukan. langsung diajukan. Karena apa? Di program aplikasi itu bulannya Iya. itu adalah maksimal adalah bulan Juli. Bulan Juli Iya, 2000 Juni 2020 di situ. Oh, Juni 2020. Ya, karena kalau bulan Agustus itu sudah tidak muncul. tidak muncul. Kalau termasuk Ya. bulan Juli itu, Mas. Iya, iya. Otomatis itu. Otomatis. Yang ketiga tadi? Yang ketiga adalah surat keterangan rapot Surat keterangan rapot. semester 1 sampai 5 yang Yang diterbitkan oleh sekolah asal. Oh, gitu. Jadi sudah di situ di rata-rata kemudian dijumlah bahwa siswa tersebut nilai akumulasinya adalah contohnya sekian 33, berapa gitu. Oh, gitu. 34. Karena itu penting untuk menentukan ketika siswa tersebut melalui jalur prestasi, Mas. Jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu kan tidak harus pakai piagam. Jadi nilai rapot saja sudah cukup. Akumulasi dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 Ya. SMP Ya. atau madrasah. Betul. Oh, gitu. betul. Ya. Berarti gini Pak Win ya. Ya. Masyarakat atau calon peserta didik sebenarnya tidak perlu bingung dan resah dan gelisah gitu Pak Win ya. Cukup menyiapkan 3 hal ini yang harus disiapkan saja gitu ya. Jadi tidak perlu galau, tidak perlu resah dan seterusnya gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi selama ini apalagi calon peserta didik SMA 1, saya minta itu memang modal dasar lah untuk mau mencoba IT, membaca secara pengembangan literasinya. Kita kan sudah memberikan fasilitas pamflet ya. Iya. Di situ dibaca, mungkin kita sudah meng-share beberapa edukasi melalui tutorial itu. Iya. Dan kita sudah membentuk grup-grup calon CPD, Mas. Oh, Pak gitu. Royak, ya. Jadi kita SMA 1 betul-betul memberikan pelayanan yang paling mudah, yang paling bisa diberikan diterima oleh masyarakat. Berarti sosialisasi tingkat SMA sudah masif Pak ya ke masyarakat Pak ya. Wah, jelas sekali. Ini yang masyarakat untuk bisa mengetahui secara detail pakai media apa Pak? Misalnya mau untuk tidak harus datang ke SMA, bisa mengakses lewat apa dan seterusnya, bisa lebih mudah dan efektif Pak kira-kira. Langkah kita dari SMA 1, anggota saya dari pihak sekretariatan, sekretaris itu, saya instruksikan untuk membuat yang namanya
Google Form. Oh, sudah. Supaya bisa diakses untuk calon peserta didik yang kelas 9 ini ataupun peserta didik lulusan kemarin untuk mengisikan link Google Form tersebut. Tujuannya setelah anak itu mengisi akan terdaftar di akun admin kita, lalu dibentuk grup. Oh, bentuk grup. Yeah. Nah, calon peserta didik atau masyarakat untuk mengetahui Google Form itu caranya bagaimana, Pak? Ya, untuk memastikan kami informasinya kerjasama dengan sekolah asal, Pak. Oh, koordinasi jadi, dengan sekolah kemarin asal. saya lakukan share kepala sekolah, share waka kesiswaan. Tentunya dari masing-masing sekolah dengan adanya masa pandemi ini kan punya grup wali kelas ya, siswa ke wali kelas gitu. Nah, ternyata cepat sekali dan responnya juga cepat, hebat sekali juga. Banyak peserta didik itu hampir sekitar 300-an pada saat beberapa waktu itu masuk di dalam grup sampai itu. Kita kualan itu bisa kualan. Karena setiap 1 jam ya diupayakan itu kan ada perubahan peserta baru. Kita lakukan untuk update supaya anak tersebut bisa cepat melakukan informasi yang berdasarkan grup-grup yang diatur. Gitu. Di situ kan formnya kan ada rencana pilihan jalur itu apa begitu. Oh, sudah dipetakan. Sudah dipetakan. Oh, berarti jadi, lebih mempercepat kerja panitia ya. Betul. Tanggal 21 besok, Pak ya. Jadi petugas kami yang diverifikasi itu sudah misalkan Z1. Z1 itu adalah Z itu apa, Pak? Z itu zonasi. Oh, zonasi. Jadi setiap grup supaya tidak nyumpel. Iya. Bahasanya kan gitu ya. Nyumpel itu biar tidak terlalu banyak. Oh, terlalu banyak grupnya. Nah, nanti kalau pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa siswa itu terlalu banyak ya cukup repot. Oh, gitu. Jadi paling tidak 2 kelas lah. Panitia mengefektifkan komunikasi itu. Ya, paling tidak 2 kelas ataupun durasi 80 siswa lah untuk satu grup tersebut. Satu grup dibentuk zonasi 1 atau singkatan Z1. Nanti petugasnya adalah ada 3 guru atau berapa guru di situ. Tujuannya untuk mengedukasi, mensosialisasikan. Ya, dari petugas kita masuk di dalamnya beberapa orang, 5 orang gitu. Nanti kalau ada aduan dari siswa terkait pertanyaan-pertanyaan masalah langsung kita bisa counter gitu. Langsung Bapak Ibu guru yang mengcounter. Ya, petugas itu dari komunikasi untuk memberikan solusi dan permasalahan yang ditemukan. Gitu. Kalau petugas kami kesulitan, baru konsultasi kepada tim operator IT atau panitia Indo atau bahkan ketua saya langsung. Kalau ada kesulitan lagi, kita bahas bersama. Kok bisa dipecahkan? Oke, lanjut. Tapi kalau tidak bisa kita koordinasi ke KCD. Kalau itu tadi kan sosialisasi lewat kepala sekolah, operator sekolah, Pak ya. Kalau misalnya anak yang tidak sampai mengakses informasi itu, Pak, dia buta informasi tentang SMA 1 tapi ujuk-ujuk langsung ke SMA 1, apakah juga kemudian memfasilitasi kaitannya dengan informasi seperti itu bagaimana, Pak? Apa diarahkan ke sekolah, tetap sekolahnya? Anak-anak yang tidak tahu tentang informasi itu memang karena mungkin secara peralatan mereka baru off atau nomornya ganti sehingga tidak mengakses itu ya. Jadi kita berikan pelayanan untuk manual. Secara manual. Datang ke sekolah. Ke sekolahan. Karena mereka nggak tahu. Kita berikan jangan sampai kita itu memberikan kesan menakut-nakuti ataupun memberikan kesan yang menyulitkan gitu. Pertama ada keperluan apa ya kira-kira ditanya dulu dari pihak informasi. Bagian informasi. Pak, saya mau daftar. Ini betul-betul dari nol. Orang tua dan anak itu nggak tahu kalau saat ini sistem pendaftaran lewat online. Makanya kita sarankan sudah ikut grup, nggak tahu. Walaupun di zaman sekarang tetap masih kita antisipasi masyarakat atau calon peserta didik yang seperti itu, Pak ya. Adalah 1-2 orang yang seperti itu. Walaupun panitia sudah memaksimalkan media-media yang dimiliki, Pak ya. Iya, betul. Gitu. Jadi di situ ada papan informasi. Mungkin sambil menikmati suasana SMA 1 lihat baca-baca itu, Mas. Gitu. Baca-baca. Terus kalau memang dia masih mentok kita bantu untuk bagaimana rencana ataupun keperluan. Nah, gitu.
Selama 2 hari ini Pak, dari hari kemarin, hari Senin sampai hari Selasa, ada enggak Pak kira-kira temuan panitia yang kemudian harus disampaikan ke masyarakat Pak, kaitannya dengan PPDB ini? Iya, kebetulan perubahannya memang sangat gratis ya. Jadi Perubahan Pak? perubahan atau informasi-informasi itu yang selama ini kita ngikuti rapat daring di menjelang PPDB itu, itu kan nanti seakan-akan diberikan suatu fasilitas yang meyakinkan bahwa nanti sudah kerjasama dengan Dukcapil, ngeling, anak nakes sudah otomatis di situ. Ternyata setelah pelaksanaan, karena banyaknya sistem ataupun proses untuk uji coba masih belum bisa menembus untuk kelancaran itu. Ya maklum lah karena banyak pengguna konsumen itu ya, sehingga harus perlu ada perbaikan. Termasuk di situ ada yang namanya permasalahan titik koordinat Mas. Oh, titik koordinat antara calon peserta didik baru ke sekolah. Iya. Rumahnya ke sekolah itu tidak sesuai. Contohnya rumahnya itu ada di Krapyak. Iya, Krapyak. Ternyata belok sampai di desa lain begitu. Nah, sehingga ini kan tidak sesuai. Berpengaruh kepada siswa didik yang daftar di jalur zonasi. Nah, untuk memastikan kesesuaian itu bagaimana Pak panitia? Ternyata dari pihak unsur Dukcapil yang belum proses aplikasinya belum sejalan. Oh, berarti makanya disarankan itu. Karena gawe PPDB ini sebenarnya tidak dinas pendidikan saja Pak ya? Walah, dinas banyak instansi yang terkait Pak ya? Iya, betul. Capil, terus kemudian dinas sosial kaitannya dengan DTKS itu Pak ya? Dinas kesehatan dan seterusnya. Oh, ya, gitu. Lah, ada yang bisa enggak Pak kira-kira setelah solusinya ini? Karena yang katanya yang belum masuk ada tenaga kesehatan atau nakes itu belum dan seterusnya. Apa sih yang nggak bisa untuk sekarang ini Mas? Oh gitu. Semuanya bisa Mas, asal kita itu mengikuti informasi. Contohnya titik koordinat itu baru proses untuk perbaikan. Setelah itu ada solusi sekolah yang dituju. Contohnya panitia SMA 1 PPDB itu diberi kesempatan untuk merubah titik koordinat. Oh, yang merubah titik koordinat ya, sekolah. Bukan sekolah asal atau Dukcapil itu. Oke, berarti intinya di dalam kesempatan yang ingin disampaikan, masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu risau, dan tidak perlu gelisah Pak ya? Ya. Di dalam menyikapi pendaftaran siswa baru tingkat SMA ini Pak ya? Ya, kita juga memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat bahwa nama yang dititipkan di pamflet itu termasuk nomor saya, nomor handphone kontak saya itu saya sebarkan di situ, termasuk siap melayani 24 jam. 24 jam, tapi siang dan malam juga. Oh gitu. 24 jam artinya kalau pas jam istirahat ya mungkin saya off dulu. Oh gitu. Bukan berarti saya tidak merespon, tapi mungkin pas tidur. Oke. Saya juga manusia biasa. Manusia biasa. Tapi intinya siap memberikan pelayanan 24 jam panitia. Iya, siap. Dan ini tidak hanya titik koordinat Mas. Oh. Ini. Masalah yang lain, nilai. Ada nilai dari sekolah asal. Nilai dari sekolah asal itu ada yang sedikit ngantrinya dari sekolah asalnya itu keliru. Oh gitu. Ya enggak apa-apa, itu nanti sekolah SMA yang dituju itu bisa melayani. Dengan cara membawa rapat aslinya. Oh gitu, ditujukan tuh Pak ya. Taluk titik koordinat tadi dilayani dengan syarat membawa kakaknya asli. Oh gitu. Ada satu hal lagi, kalau misalkan dia mendapatkan kejuaraan, ya bermasalahan dengan poin nilai dari piagam tersebut, cukup membawa aslinya. Terus ini yang terpenting Mas. Iya. Yang terakhir. Yang terpenting ini pesan saya khususnya dari anak siswa SMP Negeri 2 Demak. Oh, ada pengecualian. SMP Negeri 2 Demak. Ya, itu kan kemarin redaksi untuk pembuatan surat keterangan renata semester 1 sampai 5 itu modelnya diringkes. Tapi kan banyak keluhan ketika nilai ada yang salah, kita tidak bisa mengoreksi secara detail butir-butir semester berapa yang ada nilainya gitu. Ya juga sana juga manusiawi, manusia juga ada kesalahan. Makanya kita minta untuk membuatkan
surat keterangan nilai rapot format yang baru. Alhamdulillah sudah dilayani. Terima kasih kepada pihak SMP 2 yang sudah bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Tetapi ini pesan yang sangat penting bagi anak-anak SMP 2 ya. Iya. Setelah dia hari pertama dan hari kedua ini melakukan pengajuan akun, itu kan ada berkas yang harus diunggah. Iya. Nah, berkas yang harus diunggah itu kan ada salah satunya kan nilai surat keterangan rapot itu. Iya, surat keterangan. Nah, padahal kan sudah telanjur yang diupload itu adalah hanya surat SKL itu. Surat yang terlanjur itu yang sudah mengajukan permohonan pengajuan token akun itu. Nah, bagi yang belum kan tidak masalah. Yang belum nggak masalah. Oh, nggak masalah. Makanya saya berpesan kepada SMP 2, anak-anak SMP 2 yang sudah telanjur mendaftar mengajukan token itu. Iya. Tentunya kan ada proses untuk mengupload berkas yang dinilai surat keterangan itu. Iya. Tapi yang pertama saya yakin mereka itu menguploadnya bukan nilai surat keterangan rapot, tetapi SKL, surat keterangan lulus. Nah, bagaimana langkah solusinya? Langkah solusinya adalah bisa mengajukan ajuan token baru. Ya, token lama itu diabaikan saja. Bisa membuat token baru. Token baru, Mas. Ini tadi rapat koordinasi yang terakhir. Nah, ini belum banyak disampaikan ke publik, Pak ya, ke masyarakat atau CPD ya? Ya. Karena kalau di SMA 1 itu kan mungkin anak yang daftar itu kan belum tentu dia langsung ke SMA 1. Bisa jadi ke sekolah lain. Daripada sekolah lain ditolak, mendingan kita arahkan anak yang sudah melakukan aktivasi akun dengan mengunggah SKL. Iya. Tolong nanti melakukan ajuan akun lagi. Oh, gitu. Ya. Yang dipakai besok tanggal 21 itu berarti yang baru. Yang baru. Kalau memakai yang lama? Maka yang lama khawatirnya nanti dari sekolah lain setelah dicek kok tidak pakai surat keterangan nanti ditolak gitu loh Mas. Oke. Ya. Itu Pak Win, terima kasih banyak atas waktu yang disampaikan. Oh iya, silakan Pak Win. Tetapi ada yang sudah melakukan sampai proses aktivasi. Oh, ada yang sudah sampai ke aktivasi akun. Aktivasi akun. Ini saya pesankan ya pada masyarakat atau calon peserta didik. Anak didik SMP 2. Ya. Ya. Itu nanti kami akan memfasilitasi melalui grup. Ya. Untuk anak-anak yang sudah mengupload SKL tadi toh. Ya. Dan bahkan sudah melakukan aktivasi akun. Itu tolong nanti mengisi link kembali dalam rangka untuk di pembatalan pengajuan token itu. Jadi gitu. anak nanti hilang tokennya semuanya. Terus yang berhak mengajukan token itu kan yang berhak membatalkan itu kan KCD. Ya itu. Makanya kita itu kelompokkan bagi anak-anak yang sudah aktivasi akun itu. Yang 2 hari ini atau yang hari kemarin? Yang kemarin, yang hari ini, yang intinya adalah dia upload berkasnya itu dengan menggunakan SKL gitu loh. Oh gitu. Tapi temuannya ini khusus SMP 2 Demak. Ya. Karena kebetulan SMP 2 Demak kemarin tuh ya sudah baik sih, cuma kan perlu penyesuaian dengan aturan yang standar gitu. Lah sehingga ketika nanti yang sudah melakukan aktivasi akun toh Pak itu tidak usah resah, memang akan dibatalkan. Iya. Dan anak itu nanti bisa melakukan pengajuan akun mulai dari awal. Ingat, yang diunggah tidak SKL lagi tapi surat keterangan nilai rapot. Tapi tentunya tanggal 14 sampai tanggal 19. Betul. Oh, gitu. Apa-apa, masih panjang. Itu berarti malam ini bisa dilaksanakan kok. Oh, ini tidak jam kerja Pak Win ya untuk pembuatan token tadi ya? Ya, tidak. Berarti malam bisa ya? 12 malam. Jam 12 malam bisa, jam habis subuh bisa. Habis subuh tidak bisa? Jam 12 malam nanti. Oh, berarti jam Oke lagi jam 7. Jam 7 sampai jam 12 malam. Ya. Oh, gitu. Ini terima kasih Pak Win atas informasi yang disampaikan di podcast SMA 1 Demak dengan tema ngobrol tentang seputar dunia pendidikan kita. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya Pak Win untuk menjelaskan informasi PPDB.
Prinsipnya pesan dari Ketua Panitia PPDB SMA 1 Demak bahwa masyarakat tidak perlu resah, gelisah, dan tetap tenang dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, sampai ketemu kembali lagi di episode berikutnya. Akhirul kalam, wawal muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.